Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Hashim. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan kelas 1B. Video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam materi bab kelima, yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. A. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang berarti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan, dan digma yang berarti sudut pandang, teladan, arketip, ideal. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode ilmuwan yang bisa dipercaya. B. Menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sebagai pedoman dalam segala segi kehidupan, mulai dari hal yang benar atau hal yang salah, dan hal yang baik atau buruk. Tujuan Al-Quran diturunkan menurut Yusuf Al-Qardawi ada 7 macam, yaitu yang pertama meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia, yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, lalu mengajak manusia untuk menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan mengajak manusia agar saling menolong. C. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan atau masa kejayaan Islam, yaitu umat Islam pada saat itu mencapai puncak dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan iptek. Hal itu dapat terjadi tentunya karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam kehidupan yang menuntun umat Islam sebagai sumber ajaran, pengembangan iptek, budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk menganalisis berbagai permasalahan umat Islam pada saat itu, hingga umat Islam dapat mencapai masa kejayaannya. Menurut Shakib Arselan dan bukunya, menyatakan pendapat bahwa umat Islam mengalami kemunduran karena meninggalkan ajarannya, berbeda dengan umat non-Islam yang maju karena meninggalkan ajarannya. Umat Islam harus berkomitmen dengan ajarannya untuk terus maju, karena beberapa alasan. Pertama adalah karena ajaran Islam bersifat syumul atau mencakup segala aspek kehidupan. Lalu ajaran Islam juga bersifat rasional, yaitu sejalan dengan nalar manusia dan tidak bertentangan. Lalu yang ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam wurud dan implementasinya, dan masih terdapat alasan-alasan lainnya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Nurholis Majid menyatakan pembangunan yang berhasil adalah yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Lalu yang kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang lebih demokratis dan tanggap akan kebutuhan rakyat. Lalu yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, seperti kebebasan yang luas dan kesempatan untuk berkembang. Lalu yang keempat, tidak mudah terpengaruh komunisme dan totalitarianisme dan lainnya.
Rangkuman tentang kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Kemajuan akan dapat kembali diraih oleh umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran menjadi paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma dalam menyelesaikan problem kehidupannya. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan kemodernan pada masa keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek yang berimplikasi dengan bidang lainnya, seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, militer, perdamaian, kesejahteraan, dan lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Al-Quran harus dijadikan sebagai paradigma kehidupan karena dapat memberikan kemajuan terhadap umat Islam, mulai dari pedoman dalam berperilaku kehidupan sehari-hari, pedoman dalam berbagai masalah yang dialami untuk mencapai kehidupan modern yang sejalan dengan Al-Quran. Baiklah, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.